Pulau Sulawesi, sebuah pulau dengan sejarahnya yang panjang. Sejarah panjang tersebut banyak dikenal dalam bentuk buku, cerita-cerita legenda, tari-tarian, beserta kesenian lainnya, dan tentu saja ada saksi bisu dari peristiwa bersejarah tersebut. Saksi yang tidak bisa bicara, namun bisa dirasakan nuansa sejarahnya. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling ke Pulau Sulawesi dan menyaksikan tempat-tempat paling bersejarah di Pulau Sulawesi. Sehebat apa sejarah yang ada pada tempat-tempat tersebut, dan kisah apa yang dapat kita lihat dari tempat tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu ini video dan subscribe channel ini, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita memasuki pembahasan. Yang pertama, Benteng Rotterdam di Makassar. Benteng Rotterdam adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dikenal sebagai salah satu peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang paling terkenal dan masih terawat dengan baik di Indonesia. Sebelum dikenal sebagai Benteng Rotterdam, benteng ini awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa Tallo pada tahun 1545 di bawah pemerintahan Sultan Goa ke-9 I Mangarangi Daeng Manrabia dan dinamakan Benteng Ujung Pandang. Benteng ini dibangun untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Goa dari serangan bangsa asing, terutama Portugis dan Belanda. Namun, pada tahun 1667, setelah perjanjian Bungaya yang mengakhiri perang antara Kerajaan Goa dan Belanda, benteng ini diserahkan kepada Belanda. Mereka kemudian melakukan renovasi dan mengubah namanya menjadi Port Rotterdam sebagai bentuk penghormatan kepada kota Rotterdam di Belanda. Benteng ini juga digunakan oleh Jepang selama pendudukannya di Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia, benteng ini dipakai untuk berbagai macam keperluan, termasuk sebagai pusat kegiatan militer. Benteng Rotterdam memiliki arsitektur khas Eropa abad ke-17 dengan gaya arsitektur Belanda klasik. Benteng ini berbentuk seperti seekor penyu yang melambangkan kekuatan Kerajaan Goa di laut dan di darat. Bentuknya ini menyesuaikan filosofi Makassar sebagai bangsa pelaut yang kuat. Awalnya, benteng ini digunakan oleh Kerajaan Goa sebagai benteng pertahanan. Namun, setelah dikuasai oleh Belanda, benteng ini menjadi pusat kekuatan militer mereka di Sulawesi Selatan dan wilayah sekitarnya. Salah satu peristiwa bersejarah paling penting yang terkait dengan Benteng Rotterdam adalah ketika Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan nasional yang memimpin Perang Jawa, diasingkan dan dipenjarakan di benteng ini oleh Belanda pada tahun 1833, sampai kemudian dia wafat pada tahun 1855. Selain berfungsi sebagai benteng pertahanan, Benteng Rotterdam juga menjadi pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan saat ini, Benteng Rotterdam menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang populer di Makassar. Beberapa bangunan dalam benteng ini dijadikan museum, termasuk Museum Lagaligo, yang memamerkan koleksi artefak sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, seperti peninggalan Kerajaan Goa Tallo, serta berbagai koleksi etnografi dan arkeologi dari suku-suku di Sulawesi Selatan. Benteng ini juga sering digunakan untuk acara budaya dan seni lokal, seperti pameran seni, pertunjukan musik, dan festival budaya. Banyak wisatawan yang mengunjungi Benteng Rotterdam untuk belajar tentang sejarah Makassar, Kerajaan Goa, serta periode kolonial di Indonesia. Yang kedua, Benteng Liatogo di Wakatobi. Benteng Liatogo adalah salah satu benteng bersejarah yang terletak di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng ini memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya masyarakat setempat, terutama dalam konteks Kesultanan Buton yang pada masa lalu menguasai wilayah Wakatobi. Benteng Liatogo merupakan bagian dari sistem pertahanan Kesultanan Buton, sebuah kesultanan Islam yang berkuasa di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Dibangun pada masa keemasan kesultanan tersebut, benteng ini bertujuan untuk melindungi wilayah strategis dari serangan musuh, terutama bajak laut dan kekuatan asing yang sering menyerang kawasan perairan di sekitar Wakatobi.
Benteng Liatogo dibangun di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki pemandangan strategis yang menghadap ke laut. Benteng ini dibuat dari batu karang yang direkatkan dengan campuran kapur, yang merupakan teknik konstruksi tradisional pada masa itu. Benteng ini berbentuk segi empat dan tidak beraturan, menyesuaikan dengan tipografi bukit tempatnya berdiri. Benteng ini juga dikelilingi oleh dinding-dinding tebal dengan berbagai bastion atau pos pengawas di sudut-sudutnya, memungkinkan para prajurit untuk memantau wilayah sekitarnya. Salah satu ciri khas Benteng Liatogo adalah pintu gerbangnya yang megah, yang disebut juga dengan nama Lawa. Pintu gerbang ini dihiasi dengan ukiran tradisional dan memiliki makna simbolis bagi masyarakat Lia. Terdapat beberapa lawa di benteng ini yang masing-masing difungsikan untuk keperluan yang berbeda. Benteng Liatogo juga merupakan tempat pelaksanaan berbagai ritual adat dan kegiatan budaya masyarakat. Tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa bagian benteng ini juga dianggap sebagai tempat suci oleh masyarakat setempat. Hal ini menjadikan Benteng Liatogo masih menjadi lokasi penting untuk berbagai ritual adat dan acara kebudayaan masyarakat Lia. Yang ketiga, Lembah Bada dan Patung Palindo di Poso, Sulawesi Tengah. Lembah Bada sendiri sudah pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Lembah Bada adalah sebuah tempat yang terletak di dalam Taman Nasional Lorelindo, Sulawesi Tengah, dan dikenal karena keindahan alamnya, serta peninggalan arkeologi berupa megalit-megalit kuno yang unik. Salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada adalah Patung Palindo, sebuah patung besar yang menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut. Lembah Bada terkenal karena terdapat banyak situs megalitik yang berusia ribuan tahun. Megalit-megalit ini tersebar di seluruh lembah dan diyakini terkait dengan kebudayaan prasejarah yang pernah berkembang di wilayah ini. Para ahli memperkirakan bahwa batu-batu besar ini dibuat antara 1000 hingga 2000 tahun yang lalu. Meskipun asal-usul dan fungsinya masih belum jelas sepenuhnya, namun ada beberapa teori mengenai fungsi megalit ini, mulai dari sebagai monumen penghormatan bagi nenek moyang, tempat ritual, hingga penanda wilayah. Sebagai warisan megalitik, Lembah Bada juga dihuni oleh masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan budaya yang unik. Masyarakat di lembah ini sebagian besar masih hidup dengan cara tradisional, mengandalkan pertanian, dan memegang teguh nilai-nilai adat. Patung Palindo adalah salah satu megalit yang paling terkenal di Lembah Bada. Tinggi patung ini sekitar 4 meter, dengan bentuk kepala yang besar, mata bulat, hidung menonjol, dan mulut yang nampak tersenyum. Patung ini digambarkan dalam kondisi duduk atau berbaring dengan tangan yang diletakkan di perut. Kata Palindo berarti sang penghibur dalam bahasa setempat. Nama ini diberikan karena ekspresi wajah patung yang nampak tersenyum, seolah-olah sedang menghibur. Namun, fungsi asli patung ini masih menjadi misteri. Beberapa teori menyatakan bahwa patung tersebut mungkin merupakan representasi dari tokoh spiritual atau leluhur yang dihormati oleh masyarakat pada masa itu. Yang keempat, Istana Langkanae di Palopo, Sulawesi Selatan. Istana Kedatuan Luwu yang juga dikenal dengan nama Istana Langkanae adalah pusat pemerintahan dan simbol kekuasaan Kedatuan Luwu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Istana ini terletak di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Luwu sendiri adalah salah satu kerajaan besar dan juga merupakan yang tertua yang didirikan di Sulawesi Selatan sekitar abad ke-13. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di wilayah tersebut. Pada masa kejayaannya, Kedatuan Luwu menguasai wilayah yang luas, mencakup sebagian besar kawasan Luwu Raya, termasuk wilayah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo saat ini. Istana ini dikenal dengan nama Langkanae, yang dalam bahasa Bugis berarti rumah besar. Istana ini merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan para Datuk Luwu. Selain sebagai tempat tinggal raja, istana ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat pelaksanaan adat atau berbagai macam ritual upacara keagamaan pada waktu itu. Saat ini, Istana Kedatuan Luwu berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah kerajaan Luwu dan juga berbagai macam budaya-budaya Bugis. Di dalam museum tersebut, kita bisa melihat berbagai macam artefak sejarah, termasuk benda-benda pusaka kerajaan,
senjata tradisional, pakaian adat, dan berbagai macam dokumentasi terkait sejarah Luwu dan para datuk Luwu yang pernah memerintah. Dan sayangnya, Istana Langkanae yang ada saat ini bukanlah istana yang asli. Itu hanya replika, karena yang asli sudah lama dibakar oleh penjajah. Meski demikian, bangunan replika ini tetap dibangun sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi, unsur historisnya masih bisa kita rasakan saat berkunjung ke istana ini. Yang kelima, makam Tuanku Imam Bonjol di Minahasa, Sulawesi Utara. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir dari Tuanku Imam Bonjol, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena perannya dalam Perang Padri melawan kolonial Belanda. Makam ini terletak di Lotak, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah ditangkap oleh penjajah, Imam Bonjol memang diasingkan oleh Belanda ke beberapa tempat di Indonesia. Awalnya, ia dibawa ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya diasingkan di Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara pada tahun 1839. Tuanku Imam Bonjol menghabiskan sisa hidupnya di pengasingan di Minahasa, hingga kemudian wafat pada tanggal 6 November 1864. Meskipun diasingkan, ia tetap dihormati oleh penduduk setempat karena kebijaksanaan dan karakternya yang berintegritas sebagai ulama dan juga pejuang. Makam Tuanku Imam Bonjol sendiri adalah simbol penting dari perjuangan anti-kolonialisme di Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap Belanda selama Perang Padri. Meski jauh dari tanah kelahirannya di Sumatera Barat, pengasingannya di Minahasa, dan tempat peristirahatan terakhirnya di Sulawesi Utara menjadi bagian penting dari sejarah bangsa. Dan makam ini tetap menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang yang mengenang jasa-jasa beliau, Tuanku Imam Bonjol, sebagai seorang pahlawan nasional. Dan teman-teman, itulah tadi 5 tempat bersejarah yang ada di Pulau Sulawesi. Mungkin masih ada beberapa tempat yang belum saya masukkan di sini. Nantilah di lain waktu kita tambahkan kembali kalau semisalnya banyak yang nonton video ini. Olehnya itu, jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.